Ya, kemurahan Tuhan menuntun kita, saudara, hari lepas hari sehingga kita kembali berada dalam gedung ini, ya, dalam ruangan ini. Setelah mungkin tiga kali kita absen, ya, kita hanya beribadah menggunakan sarana komunikasi yang lain. Ya, kemurahan Tuhan kita juga tetap sehat. Walaupun di sekeliling kita ada juga yang satu dua terjangkit begitulah ya. Ya, tapi karena kita berdoa, karena kita saling mendoakan, tentu Tuhan melakukan sesuatu sesuai dengan kerinduan kita. Itu saja, ada kehendak Tuhan terjadi, tapi Tuhan juga melihat kerinduan kita. Sebab sebenarnya tanpa respon-respon manusia Allah tetap bisa berbuat banyak ya. Hanya di dalam Alkitab kita diajar, kita tahu bahwa Allah juga menuntut respon-respon positif itu ya dari iman kita, itu dari kebergantungan kita kepada Tuhan. Baru Tuhan kerjakan sesuatu. Tapi dia sendiri tidak dapat diatur oleh doa-doa kita. Itu pernah saya katakan, pernah kita membahas itu. Dia sendiri tidak bisa dikendalikan itu oleh doa-doa kita. Tetapi di dalam doa-doa itu dia hanya ingin tahu setulus apa kita menjalin persekutuan. Ya. Sekuat apa kita ingin menjalin kedekatan dengan Tuhan. Nah, penilaiannya di sana, saudara ya. Jadi bukan doa-doa yang mengubahkan kehendak Tuhan sebenarnya. Karena tadi saya katakan Allah punya kehendak tersendiri, bahkan lebih absolut kehendak Tuhan. Siapa kita bisa mengatur dia, seolah-olah dengan doa-doa kita anggap kita bisa mengatur kehendak Tuhan. Jadi kalaupun Tuhan berbuat sesuatu itu karena kerelaannya, tapi dibangun di atas semangat orang-orang beriman untuk menjalin kedekatan dengan Tuhan. Itu yang diminta ya di dalam Alkitab. Nah, saya ingin menyambung apa yang sudah kita bahas, saudara, panjang lebar di dalam khotbah-khotbah melalui 3 episode menggunakan aplikasi Zoom kita. Jadi rasanya tanggung kalau tidak diteruskan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan dosa manusia itu sudah menunjukkan keadaan yang parah, ya, keadaan yang berbeda sekali. Kenapa saya katakan ini keadaan yang berbeda? Sebab setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu disebut bersembunyi dari Allah. Keadaan bersembunyi itu bukan hanya karena takutnya, walaupun di dalam ayat-ayat Kejadian pasal 3 ditulis karena ketakutan. Tapi sebenarnya ada satu keadaan yang lebih dari ketakutan, yang menyebabkan manusia harus bersembunyi dari hadapan Tuhan, ya. Bukan hanya takut dimarahi sebenarnya, tapi takut konsekuensi yang jauh lebih berat. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, mari kita lihat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Saya baca ayat-ayat ini, saudara, dan saudara menyimak Alkitab. Kejadian pasal 3 dari ayat 8 sampai ayat 12. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?
apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Nah, ayat ini memang sudah ada yang kita bahas, saudara, pada minggu yang lalu. Tapi saya ingin menambahkan beberapa hal yang belum kita bahas pada waktu itu. Yang pertama adalah reaksi manusia dengan bersembunyi ini bukan dipicu karena rasa takutnya kepada Allah, takut dimarahi, ya, atau takut kemudian diusir, ya, walaupun memang pada akhirnya diusir manusia ini. Tapi sebenarnya bukan itu yang pertama ditakutkan oleh manusia, oleh Adam dan Hawa ini. Tetapi takut konsekuensi yang lebih buruk sebagaimana yang sudah firman Tuhan ucapkan. Yaitu jika engkau makan buahnya engkau pasti mati. Jadi bersembunyinya manusia ini sebenarnya kita harus pahami sebagai satu bentuk pertahanan diri manusia atau satu pembelaan manusia untuk sedapatnya tidak mengalami konsekuensi langsung dari firman Tuhan itu. Karena kalau saudara ingat kembali, sejak di dalam pasal yang kedua itu sudah ada perintah kalau manusia memakannya, maka ayat 17 saudara, ya, kita mundur ke pasal 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sebenarnya ini yang ditakutkan. Bukan hanya takut dimarahi Tuhan saja, atau konsekuensi etis gitulah, ya. Karena logikanya orang berbuat salah tentu yang paling ditakutkan, yang masuk akal adalah dimarahi gitu, atau teguran-teguran keras. Sehingga ketika manusia itu mencoba bersembunyi lagi di bawah pohon, di balik-balik pohon. Karena itu yang ditulis di dalam ayat yang ke-8. Saudara, kita baca lagi ayat 8 kalimat terakhir itu. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Apakah manusia itu merasa ketika berlari atau bersembunyi dari Tuhan, dia sudah mendapatkan tempat yang aman? Ya. Saya yakin saudara, apa yang Adam dan Hawa itu alami bersama dengan Tuhan di dalam keadaan kekudusan, di dalam keadaan kekekalan, saya sebut begitu, ya. Itu hal yang luar biasa dan memberi kepada mereka juga pengetahuan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tahu, yang maha kuasa, sehingga tidak ada satupun yang dapat bersembunyi dari Dia. Kalau kita menghitung, dan saudara menghitung dengan cara manusia menghitung berdasarkan angka-angka yang kita kenal, ya, dalam dunia perhitungan, dalam dunia numerik, dalam dunia bilangan, maka ada kemungkinan Adam dan Hawa ini hidup bersama dengan Tuhan dalam keadaan yang mulia itu kurang lebih 4.000 tahun. Ya, 3.000 sampai 4.000 tahun. Itu hanya waktu perkiraan saja yang dihitung berdasarkan alur pengisahan di dalam Alkitab. Dan 4.000 tahun itu pun kita tidak tahu seperti apa panjangnya dan lamanya, karena kita tidak bisa membandingkan. Bahkan membandingkan 1%-nya pun susah. 40 tahun saja kalau kita bandingkan dengan masa hidup manusia. Jadi tentu berbeda keadaannya dengan masa hidup, sebutlah walaupun angkanya memang jauh beda, tapi saya katakan kalau dibuat perbandingan,
Sebab Adam dan Hawa hidup dengan keadaan yang luar biasa. Lebih dari kata bahagia, lebih dari kata aman, mereka jalani itu dengan Tuhan. Kalau kita sebut saja seandainya kita berbahagia, maka kebahagiaan kita itu temporal sekali. Ya, sangat singkat. Karena nanti ada pengalaman-pengalaman hidup kita yang bisa merenggut kebahagiaan itu. Entah sakit, entah masalah, entah penderitaan lainnya. Rasanya menjaga, memelihara keadaan itu, keadaan bahagia itu sulit sekali. Dan memang demikian. Tetapi membayangkan apa yang dialami oleh Adam dan Hawa di masa ketika mereka ada dalam keadaan sentosa. Ya, sebutlah saya mewakili dengan satu kalimat ini. Keadaan yang sentosa. Sentosa itu ya berarti nggak ada susah, ya enak semua, aman-aman, ya sudah semua ada di situ. Sehat-sehat, enak-enak, sentosa. Lama. Tapi itu tidak ada artinya. Ketika di hari mereka berbuat dosa, hilanglah sudah kemudian semua keadaan itu. Mendadak seperti lampu yang dipadamkan, tidak ada lagi yang dapat mereka rasa, dan mereka teringat akan konsekuensi dari perintah Tuhan ini, yaitu ketika kamu memakannya kamu mati. Mungkin mereka bingung, kenapa saya belum mati? Karena firman Tuhan berkata ketika engkau memakannya, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Antara ketakutan, antara kebingungan, mereka sedang rasakan itu, saudara. Coba saudara membayangkan itu seolah-olah kita ada sebagai orang ketiga yang sedang melihat sebuah adegan dari jatuhnya Adam dan Hawa dalam dosa. Saudara bisa merasakan itu, ikut merasakan itu. Mereka ingat ini, Tuhan bilang kalau makan ini mati, kok gak mati-mati? Sementara Tuhan semua datang, jangan-jangan langkah Tuhan itu adalah detik kematian. Tapi mereka masih coba untuk berhitung, belum mati juga, langkah sudah semakin dekat, belum mati juga, ayo kita sembunyi. Itu peperangan di dalam batin mereka. Mungkin saudara jauh lebih besar ya, daripada sekedar kita hanya melihat akibat-akibat turunan dari perilaku mereka ini. Itu aja sudah menunjukkan bahwa ketika manusia berbuat dosa tentu ada peperangan batin. Ketika manusia jauh dari Tuhan tentu ada peperangan batin seperti itu. Bercampur sudah jadi satu, rasa bersalah iya. Itu pun kalau punya rasa bersalah. Entah bersembunyi itu sedang mengumpulkan atau sedang memformulasikan sebuah kalimat-kalimat pembelaan. Nanti kalau disidang oleh Tuhan kita bisa jawab. Dan memang benar sih. Memang betul. Ada yang mereka bisa ucapkan sebagai pembelaan. Adam mempersalahkan istrinya. Ditanya nanti istrinya Hawa, dia persalahkan ulernya. Dan Tuhan tahu, ular ini nggak akan bisa, nggak usah lagi diusut-usut. Dia berbuat sesuatu karena siapa? Karena memang Alkitab bilang segala sesuatu kerusakan datang karena si jahat ini, karena setan. Jadi nggak usah ditanya, Tuhan tahu. Nggak mungkin setan bilang, itu gara-gara manusia. Sudah dialah yang menjadi pemicu. Tapi herannya manusia itu mau dikerjain. Sudah tahu setan itu buruk. Yang lebih heran lagi, manusia itu mau untuk ditunggangi, mau dijadikan alatnya. Keadaan itulah saudara yang saya ingin saudara juga renungkan. Sebab itu akan membangkitkan kesadaran kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan memilih bahkan persekutuan dengan Tuhan itu sebagai satu pengalaman
kehidupan kita. Ya. Jadi apa yang Adam dan Hawa ini alami ketika mereka sudah jatuh dalam dosa adalah keadaan kekacauan. Sama mungkin kekacauan yang ditimbulkan oleh setan atas alam semesta. Kekacauan di dalam ranah pribadi rupanya jauh lebih berat, jauh lebih menakutkan, karena konsekuensi berikutnya harus ditanggung, saudara, oleh banyak generasi sampai dengan kita pada hari ini. Jadi ini mengetengahkan pilihan, ya. Ketika Allah melarang jangan makan buah itu nanti mati, tidak perlu tahu kita keadaan mati seperti apa. Ini yang maksudnya ingin diangkat oleh pencerita Alkitab ini. Tidak perlu tahu dan tidak perlu berhitung secepat apa penggenapannya itu terjadi. Detik keberapa kira-kira kematian itu akan terjadi ketika kita berbuat dosa. Bukan itu yang ingin diangkat sebenarnya dalam cerita ini. Tapi penghargaan terhadap firman Tuhan, penghormatan terhadap kalimat-kalimat langsung dari Allah. Itu sebenarnya yang ingin diangkat, saudara. Cuman kadang manusia mencoba untuk berhitung dulu, untuk membuat satu pilihan-pilihan baru, supaya ketika dia mencoba sesuatu, kan manusia ini ingin coba-coba, kan begitu. Maka setidaknya ada masa tenggang di mana antara coba-coba dengan konsekuensi atas coba-coba itu manusia masih dapat menghindar dari masalah. Luar biasa kan manusia ini. Saking luar biasanya, konsekuensi yang paling buruk pun masih mau dicari kesempatan, masih mau dicari peluang untuk bisa menikmati. Itu sebabnya manusia seringkali disebut makhluk oportunis, saudara. Selalu cari peluang, cari kesempatan. Bahkan dalam kesempitan pun bisa cari kesempatan. Itu yang mau ditegakkan di dalam cerita ini. Jadi lagi sekali apa yang mau diangkat, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan. Pertama kita pikirkan, kita renungkan ketika firman Tuhan datang. Jangan makan buah ini, kalau engkau makan engkau mati. Harusnya kata mati itu saja sudah menjadi sebuah perenungan tersendiri. Gak perlu tahu berapa lama harus mati, secepat apa matinya. Tapi setidaknya kata mati itu sudah menunjukkan pengalaman yang berbeda dengan hidup. Karena hidup itu datang dari nafasnya Tuhan. Kan itu aja. Kalau kita sudah terbiasa dengan pengalaman-pengalaman kehidupan, walaupun di dalam pengalaman kehidupan itu bisa saja, saudara, terisi atau diizinkan Tuhan keadaan yang menyesakkan, keadaan luka, oke lah, itulah disebut dengan keindahan hidup. Ya, itu disebut dengan keindahan hidup. Orang seniman itu kalau mau menilai sesuatu indah, itu harus dari jauh, gak bisa dari dekat. Sudah begitu, sudah berdiri agak jauh dari objek yang diamati, dia harus punya waktu untuk melihat lama. Tidak boleh melihat sambil kemudian ngobrol. Seorang seniman, pelukis, kalau mau melihat karya lukisan yang lain, dia selalu ambil jarak. Makanya kalau saudara ke galeri, kalau sudah pernah ke galeri, ke toko-toko atau tempat dipajangnya lukisan, itu kan selalu suka ada jarak tuh. Kayak pita yang suka kalau saudara ke bank-bank itu. Ya, jarak tertentu antara objek dengan titik pengamatan. Kadang gak puas kita, pengen lihat dari dekat. Padahal dari dekat gak tahu apa-apa. Udah lihat dari jauh aja, kita cuma lihat tuh gambar kayak apa? Ya kayak sembarangan lah pokoknya. Kayak tinta air itu diusap-usap aja, gak keruan. Lihat gambar ini, gambar apa? Karena terlalu dekat.
dibuat jarak. Tapi gitu saudara lihat dari jauh pun belum tentu langsung tahu. Karena kita bukan jiwa pelukis ya. Saya pernah ngelihat lukisan, orang bilang bagus, saya nggak ngerti bagusnya di mana saudara. Orang kedua bilang bagus, tetap saya nggak ngerti bagusnya. Saya cuma lihat itu kayak tinta air yang dicipratin doang aja. Nggak ada bentuknya kayaknya. Kayaknya bagusan saya gambar sendiri, walaupun belang bonteng saya bilang dalam hatiku. Orang ketiga ngelihat, tetap bilang bagus. Saya nggak nemu juga bagusnya di mana. Kan stres saya. Jangan-jangan mata saya yang salah. Ya emang saya bukan mata seniman, saudara. Nanti orang tanya, Pak, Bapak bagus nggak? Bagus. Kenapa? Karena kata yang 3 orang tadi. Mataku bukan mata seniman, masalahnya. Kan seperti itu, saudara. Hidup itu indah, tetapi harus diakui dalam keindahan itu ya adalah sedikit masalah. Ada sedikit yang seperti semrawut begitu. Tapi itulah keindahan hidup, justru orang bisa melihat sebuah harmonisasi di sana. Yang penting jangan dilanggar. Kalau dilanggar mati, dan kematian itu keadaan yang berbeda, lebih buruk daripada sekedar masalah, lebih buruk daripada sekedar penyakit, lebih buruk justru. Dari keadaan kosong, keadaan hampa, lebih buruk. Maka apa yang dipikirkan oleh Adam dan Hawa itu adalah kematian. Yang mereka takutkan, mengapa mereka sembunyi dari Tuhan? Karena kematian. Derap langkah Tuhan itu buat mereka adalah detik-detik menuju kematian. Sedapatnya lah mereka menghindar dari kematian. Mereka sembunyi. Sebab kalau mau sembunyi dari mata Allah, siapa yang bisa melakukannya? Dan mereka tahu itu, mereka sudah bergaul dengan Tuhan sangat lama, saudara. Sangat lama tadi saya katakan, paling sedikit 3.000 tahun. 3.000 tahun di dalam hitungan angka-angka yang kita punya. Siapa yang bisa hidup 3.000 tahun? Gak bisa, 10% aja kita susah hidup 300 tahun. 5% juga belum tentu dapat, saudara. Kita hidup 150 tahun. Susah. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan keadaan ini kita belajar bahwa konsekuensi-konsekuensi terhadap pelanggaran akan firman Tuhan itu saja sudah mendatangkan sebuah peperangan di dalam batin. Jangan dulu bicara soal hukuman. Baru peperangan di wilayah batin saja sudah sangat menakutkan, sehingga gak tenang manusia. Gak bisa mikir panjang sudah. Ya gak tenang. Itu sebabnya Tuhan kemudian melakukan satu tindakan. Kalau ayat ini, saudara, karena saya tidak akan menelusuri secara kronologis, ya. Saya telusuri secara garis besar saja dalam kisah ini. Bahwa setelah terjadi kemudian pelemparan kesalahan. Sulit sekali ya manusia itu mengaku. Enggak bilang, oh ya Tuhan karena saya sih. Karena saya yang sudah memakan, maka saya bersalah langsung demi firman Tuhan. Itu pun di dalam ayat ini dibuat narasi seperti itu. Supaya kita merenungkan ternyata mengaku itu pun juga perkara yang tidak mudah. Ditanyalah oleh Tuhan, kenapa kau sembunyi? Ya habis karena saya sudah telanjang. Loh, kok tahu kau telanjang? Kata itu kalau sampai tahu itu macam password aja, saudara. Kalau sampai manusia menyadari keadaan itu berarti sudah ada hal yang dilanggarnya. Itu sudah konsekuensi langsung. Pengetahuan itu tentang kata telanjang. Kata telanjang nggak usah kemudian harus diartikan dengan kamus kita. Ya. Kalau kamus kita telanjang ya saudara pasti sudah tahu. Tapi telanjang di dalam Alkitab ini sesuai dengan narasinya, itu berarti sudah satu perasaan yang jauh dengan Tuhan. Satu keterbukaan ya, terhadap pagar perlindungan Tuhan. Jadi kata telanjang itu artinya terbuka sudah kepada segala ancaman. Tidak lagi terselubung, tidak lagi dibungkus.
Nah, ada sebuah kebenaran firman Tuhan, saudara, yang seringkali kita mungkin anggap itu menjadi alamiah atau kodrat. Mengapa bayi lahir itu telanjang? Ya memang telanjang ya. Kalau saudara bayi lahir tiba-tiba sudah berpakaian, kan saudara yang takut sendiri kan. Siapa yang ngasih pakaian di dalam rahim saya? Keluarlah bayi telanjang. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh manusia? Secara refleks, secara alami, pasti bayi itu akan dibungkus. Dibungkus dengan kain lampin. Ya. Atau dengan apapun saja. Setelah sekian menit, ya, bayi yang lahir itu nanti harus dipicu dulu, diperiksa dulu detak jantungnya segala macam, harus ada yang dipicu dulu. Kalau enggak nangis harus dibuat menangis dulu. Kalau sudah menangis langsung sejak lahir maka itu sudah bagus, artinya sirkulasi pertahanan hidup sudah jalan, sirkulasi darah jalan, sirkulasi udara jalan, ya, semua metabolisme jalan, itu tandanya nangis. Jadi kalau bayi nangis itu sehat. Jangan nanti orang tua begitu bayi nangis malah dimarahin, ribut gitu, ya. Bayi kalau lahir nggak nangis itu berat, itu sudah resikonya. Berarti aliran darah nggak jalan. Tuhan kasih tanda seperti itu. Ya taruhlah itu butuh cek paling hanya beberapa menit. Setelah itu pasti akan dibungkus manusia itu. Saudara pan saya pasti mengalami hal itu. Kita aja yang nggak tahu. Dibungkus. Makanya Yesus pun dibungkus dengan kain lampin. Nggak dibiarin telanjang. Itu sudah proses alamiah. Itu menunjukkan bahwa ketelanjangan itu adalah satu keadaan terbuka atas segala kemungkinan buruk. Maksudnya penyakit segala macam perlu dibungkus. Nah dari situlah saudara bisa memahami mengapa ketika manusia ini berkata aku telanjang, itu Tuhan kemudian tahu. Dan Tuhan itu menjadikannya sebagai awal dari semua tindakan penghakimannya. Pemberlakuan dari konsekuensinya. Kamu tahu ini, berarti kamu memang sudah menyadari kamu terbuka atas segala resiko. Kamu terbuka atas segala penyakit. Kamu terbuka atas segala penderitaan. Kamu terbuka atas segala penderitaan. Kamu melepaskan perlindungan yang aku buat. Nah Tuhan hanya cukup saudara menunggu dari kalimat pertama manusia. Baru kemudian Tuhan bilang berarti kau makan buah itu kan? Itu kan kata ayat ini. Baru setelah itu ada pelemparan kesalahan. Oh ya, si Adam bilang ini karena perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Ini karena dia pakai bahasa yang diplomatis saudara. Itu menunjukkan bahwa antara komplain Adam ini dengan memang mau membela diri sendiri sudah terbersit di situ. Kenapa dia tidak bilang karena istriku ini Tuhan, karena istriku sih. Dia nggak bilang gitu. Dia bilang karena perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Itu bahasa-bahasa kayak orang nantang sebetulnya. Bahasa orang nggak terima. Ini Tuhan kasih orang yang salah. Tidak ada orang yang salah sebenarnya. Yang ada justru kitalah yang salah untuk melihat orang lain. Kita yang salah untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang lain. Coba orang lain terhadap kita, belum tentu dia mau ikut apa yang kita mau. Tapi kita selalu berasumsi dan berkeinginan orang mau ikut apa yang saya mau. Itu menunjukkan bahwa manusia itu selalu ingin menjadi lebih unggul. Maka kalimat ini diplomatis sekali sebenarnya. Kalimat pertentangan, seolah-olah ingin mengatakan Tuhan, pasangan yang kau kasih ini gak sebanding. Sehingga terjadilah kemudian ketidaksesuaian. Ya sudah Tuhan gak usut dulu itu. Ditanya sama istrinya, benar gak? Istrinya bilang ini wis karena setan, karena ular ini. Ular ini kemudian gak ditanya saudara.
Karena tadi saya katakan, ular inilah sebenarnya pemicunya. Tapi yang herannya, dua makhluk ciptaan Tuhan ini bisa dikendalikan oleh setan ini. Ketika mereka sudah kenyang hidup bersama dengan Tuhan, mereka seharusnya mempertahankan keadaan itu dan tidak mau memikirkan yang lain. Kenapa? Kan sudah tidak tergantikan keadaan sentosa itu tadi saya katakan. Kalau saudara dikasih satu kesempatan untuk mengalami hidup sentosa, kira-kira saudara masih mau gak mikirin yang susah-susah? Gak mau, karena sudah sentosa. Dan manusia ini sudah tahu bahwa hal yang membuat keadaan menjadi kacau itu hanya setan. Itu tahu. Kenapa? Mereka bergaul dengan Tuhan 4.000 tahun, 3.000, 4.000 tahun. Asumsikan saja saudara, bahwa pada masa yang panjang itu sudah banyak pengetahuan yang mereka terima dari Allah. Kok masih merasa kurang sehingga makan buah ini seolah-olah mereka punya satu pendapat. Jangan-jangan masih ada pengetahuan yang Allah sembunyikan dari kita dan kita bisa tahu dengan makan buah ini. Ironis sekali manusia ini. Merasa curiga, Allah saja dicurigai. Hebat enggak? Iya kan? Karena buah ini disebut buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia berpikir, jangan-jangan makan buah ini kita bisa tahu apa yang tidak Allah kasih tahu sama kita. Ada pengetahuan yang mungkin Allah simpan sebenarnya, yaitu tentang kematian itu sendiri. Karena Allah tidak mendesain manusia untuk mati. Karena Allah tidak menciptakan manusia untuk rusak. Allah tidak menciptakan manusia itu untuk menderita. Mungkin pada akhirnya, kalaupun toh ada yang Allah sembunyikan, mungkin adalah kematian itu sendiri. Karena kematian itu hanya milik makhluk-makhluk jahat. Tapi manusia yang sudah ingin tahu lebih banyak dari apa yang Allah batasi, ini yang bahaya saudara ya. Maka kalau di dalam firman Tuhan Allah hanya menyingkapkan pengetahuan tertentu, itu saudara harus pahami, itu adalah kemampuan saya untuk menanggung pengetahuan saya. Lebih dari itu, pengetahuanmu malah justru bisa menyeret engkau ke dalam kesalahan-kesalahan. Manusia jarang berpikir seperti ini loh. Jarang. Ingin tahu banyak, bahkan melampaui dari apa kekuatan pikirannya untuk tahu. Pada akhirnya pengetahuannya merusak. Karena sebetulnya ada batas di mana manusia hanya boleh mengetahui sejauh kekuatannya di dalam pikirannya untuk menggunakan pengetahuan itu. Itu saya percayai ada pada akhirnya. Mengapa orang dengan pengetahuannya bisa merusak orang lain? Dengan pengetahuannya bisa menciptakan barang-barang canggih yang berpotensi merusak dengan skala besar. Coba. Teroris orang pintar saudara, bukan orang bodoh. Teroris itu tahu elektronik, tahu semua hal yang canggih. Kita yang justru nggak tahu apa-apa. Ngerakit bom itu perlu pengetahuan khusus. Kemudian melakukan kejahatan di dunia maya itu perlu pengetahuan khusus. Maling sekarang lebih pintar dari yang dimaling. Tapi itu menunjukkan bahwa ada pengetahuan yang dia paksakan dia tahu lebih dari kekuatannya untuk memahami. Allah sih izinkan saja, tapi konsekuensi tanggung sendiri. Jadi itu pembelajaran buat kita. Maka kalau kemudian taruhlah, saya katakan taruhlah, manusia ini curiga, jangan-jangan ada pengetahuan yang dia simpan dari kita. Yuk kita cari tahu dengan cara makan buah ini. Padahal yang dia tidak tahu, kalau Allah tidak kasih tahu, itu untuk menyelamatkan mereka justru. Seperti tadi saya katakan, saya juga tidak tahu apa yang Allah sembunyikan. Atau memang betul-betul ada enggak yang Allah sembunyikan dari Adam dan Hawa. Dari pengetahuan saya pun tidak tahu. Tapi kalaupun toh seandainya dibuat semacam argumentasi, benar nggak memang ada pengetahuan yang Allah sembunyikan kepada manusia? Mungkin pengetahuan itu adalah kematian itu sendiri.
Karena Allah tidak ingin manusia tahu tentang kematian. Allah hanya memberikan manusia apa? Hidup. Nikmati aja hidup, jangan cari mati. Siapa yang mau hidup di sini, saudara? Siapa mau hidup? Siapa yang mau mati? Nggak ada. Cari mati malah. Simple kadang, cuman terabaikan. Kita nggak merenungkan itu. Jadi ketika setan sudah akhirnya taruhlah dia menjadi penyebab terakhir. Allah sudah tidak mau usut lagi, memang dialah pelakunya. Tapi yang harusnya membuka kesadaran mereka, harusnya yang ada di dalam pengetahuan dari manusia ini Adam dan Hawa adalah sebuah kesadaran, kok mau-maunya ya kita dibodoh-bodohi sama setan ini. Sampai akhirnya kita harus menerima konsekuensi yang buruk. Mereka diusir, saudara. Dan yang ingin saya tegaskan, saudara, ketika Tuhan kemudian membuat sebuah hukuman, sebutlah menanggungkan konsekuensinya, maka saya ingin bawa saudara mulai ayat 13. Kejadian pasal 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Dengan perut engkau akan menjalar. Saudara nggak perlu kemudian mulai mikirin lagi, apakah dulu ular punya kaki apa tidak, ya. Mungkin dulu ular itu sejenis kayak kaki 1000, saudara, punya kaki kecil-kecil. Ya. Tapi begitu Tuhan bilang perutmu nanti akan membuat engkau menjalar, kaki buntung semua. Ya. Tapi jangan kemudian digambarkan ular tiba-tiba punya kaki kayak manusia. Kita membangun gambaran yang udah aneh-aneh. Sudahlah saudara, kita tetapkan saja bahwa binatang yang paling aneh itu cuman bebek. Kakinya panjang, lehernya panjang, kakinya pendek. Yang lain gak usah aneh-aneh lagi gitu. Nah kita membuat gambaran, ular dulu itu punya kaki kayak kaki manusia. Ini kan udah kebablasan gambarannya. Punya kaki atau tidak, mungkin dulu ya sejenis kaki 1000. Kalaupun ada kaki dia kecil-kecil saja. Tapi karena hukuman Tuhanlah kemudian dia harus menjalani kehidupannya itu dengan menjalar. Ya. Mungkin pada akhirnya hewan menjalar yang menggunakan perutnya ya cuman ular ini yang murni dengan perutnya ya. Semua reptil rasanya sudah punya kaki. Masih punya kaki maksud saya. Jadi kita tidak tahu seperti apa. Tapi hukuman diberikan bukan kepada ularnya ini. Nah kita gak mau pusing. Ular mau dijadiin dia menjalar atau mau ngesot kayak terserah. Ya. Yang kita perlu tahu ayat 15-nya. Coba saudara baca 15. Karena ini yang harus ada dari dulu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Allah buat sebuah ketegasan yang harusnya ini dari dulu mereka sudah tahu. Ini bukan perjanjian yang terbaru, yang baru belakangan dibuat. Permusuhan antara ular, antara kejahatan dengan makhluk ciptaan. Permusuhan ini sebenarnya sudah menjadi sebuah ketentuan awal, walaupun mungkin datang kepada manusia itu tidak dalam bahasa konfrontasi seperti ini. Bahasa langsung, ayo musuhin ya, ayo usir-usir ya. Bukankah Allah sudah membuat pemisahan antara yang terang dan yang gelap? Kan itu sudah dari hari penciptaan pertama. Kita harus tahu bahwa pemisahan itu juga sama dengan permusuhan. Bukan berarti sorry ya gelap, kita sekarang udah gak temen lagi, pisah, I'm sorry. Bukan gitu. Pemisahan itu sudah menunjukkan adanya perbedaan saudara yang tidak boleh lagi didekati.
yang tidak boleh lagi diubah. Jadi kalau saudara tahu alur pengisahan ini, sebenarnya kita tahu dari awal itu semua ketentuan Allah sudah lengkap di sana. Allah pisahkan kan terang dari gelap, betul? Allah pisahkan. Pertanyaannya kenapa Allah tidak menciptakan semua itu jadi terang? Loh, karena kegelapan itu nantinya pun akan dihukum. Tapi belum pada waktu itu. Kalau seandainya saya berada sekarang sebagai seorang pemerhati misalkan, saya masuk di dalam lorong waktu misalkan, lalu saya berada di dalam zaman penciptaan ini. Lalu kemudian saya melihat, kok Tuhan ternyata hanya memisahkan terang dari gelap. Kenapa Tuhan gak langsung lenyapkan kegelapan, gantiin semua terang? Mungkin saya protes gitu. Kenapa Tuhan? Karena kehendak Tuhan tetap membiarkan, bukan membiarkan sebenarnya. Mungkin lebih tepat saya katakan, karena kehendak Tuhan masih meluaskan kegelapan itu berada menjadi bagian di dalam kehidupan, tetapi tetap harus dipisahkan atau sama dengan dimusuhi. Karena nantinya pun kegelapan ini akan Tuhan binasakan, tapi enggak waktu itu. Nantinya pun kita enggak tahu. Sekarang kegelapan masih ada. Masih ada. Makanya kalau ingin seimbang, nah itu kalau menurut ajaran agama lain, kalau dunia ingin seimbang, maka biarkan yang jahat tetap ada di lorong jahat. Yang putih terang tetap ada di dalam bagian terang. Walaupun di dalam bagian terang ada sekecil lingkaran kegelapan. Itu kan falsafah dari agama lain, saya nggak mau sebutkan. Dan walaupun di dalam ruang kegelapan ada juga setitik kecil putih, itu menunjukkan ada daya yang mempengaruhi, ada kekuatan yang bisa mempengaruhi. Tapi tetap yang kecil putih jangan sampai hitam, gitu. Kenapa? Ya karena itulah sebenarnya tanda dari permusuhan itu. Jadi kalau saudara mau tahu, hidup manusia itu pada akhirnya sudah dikondisikan untuk selalu bermusuhan. Tapi saudara harus kenali dulu musuh yang betul ini siapa. Bukan sesama kita yang dimusuhi, gitu loh. Yang dimusuhi itu adalah setan. Sekarang manusia sekarang sudah terbalik. Nggak tahu mana yang waras, mana yang nggak waras. Yang setan ditemenin, yang harusnya temen dimusuhin. Betul nggak kira-kira ya? Betul ya? Yang setan ditemenin saudara, sampai dicari-cari pergi ke gunung-gunung. Kenapa? Cari setan mas. Gitu. Ya memang sih nggak bilang cari setan, mau cari rezeki, cari apa. Tapi kan tetap setan juga itu. Giliran yang harus ditemenin, dimusuhin. Saya nggak tahu ini termasuk dunia waras apa enggak sekarang. Apa jangan-jangan kalau nggak teman sama setan nggak waras? Ini kan dunia yang sudah terbalik. Jadi kembalilah saudara kepada mazhab ini, kepada pengetahuan ini. Allah buat permusuhan langsung. Mulai sekarang aku akan buat permusuhan antara ular ini, engkau dengan manusia ini, sampai keturunan mereka. Kan begitu bunyi ayat ini. Saudara tahu ini perintah sampai ke kita loh sekarang. Hidup orang Kristen itu harus bermusuhan, tapi dengan setan. Jangan dengan orang lain kau musuhi. Kalau tidak kita jadi kabur lagi nanti. Mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak nanti. Kiranya Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudara, ya. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Caranya adalah saudara perjelas yang mana musuhmu. Setelah perjelas yang mana musuh kita, baru kita buat definisi permusuhan itu seperti apa. Kalau gitu menghadapi orang-orang yang sudah bergaul dengan setan bagaimana Pak? Temenin mereka.
Pelan-pelan ubah hati mereka. Jangan dijauhkan. Jangan main sama dia. Dia mah keturunannya udah kayak setan. Gitu. Mulut kita ini lebih setan ternyata. Dari yang kita bilang setan itu. Temenin. Tapi jangan sampai karena kita temenin kita ikut-ikutan kenalan sama setannya. Jangan. Gitu. Yang kita bawa itu terang Kristus. Supaya kehidupan yang gelap pelan-pelan sirna. Saya takut, saya nggak punya pemahaman soal itu. Cari orang yang punya pemahaman itu. Artinya yang bisa membawa terang Kristus kepada orang-orang dengan kelakuan seperti ini. Pasti ada, saudara. Yang penting Tuhan tahu kerinduan kita, Tuhan jaga. Tapi kalau memang kita ingin berteman dengan orang yang sudah tahu bahwa pergaulannya setan, lalu kita berteman untuk juga kenalan sama setannya, ya sudah, habis. Ya. Tapi kita ingin tunjukkan bahwa hidup Kristus ada dalamku, aku ingin ada juga di dalam orang itu. Aku ingin ada di dalam orang yang sana, aku ingin ada di orang si A, si B yang hidupnya masih penuh dengan kegelapan. Saudara, perangilah, saudara musuhilah kegelapannya, bukan orangnya. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi buatlah jelas sekarang siapa musuh kita. Dengan begitu kita tahu apa yang bisa menjadikan kita musuh Allah pada akhirnya. Ya dosa itu. Kalau kita ingin menjadikan hidup kita sahabat Tuhan, maka kita lakukan firman Tuhan. Tapi kalau tidak, kitalah yang jadi musuh Tuhan. Tuhan berkati kita, ya. Nanti hari Minggu depan baru kita akan lihat lagi lebih jauh dari konsekuensi ini. Apa sebenarnya yang pada akhirnya menjadi pengalaman-pengalaman yang paling menakutkan manusia. Itu datang karena kita dari awal tidak berusaha memperjelas siapa yang harus kita musuhi. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyi pujian berkata, selidiki aku, lihat hatiku. Sambil bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan melihat hidup. Tak ada yang tersembunyi lagi dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku Saya ingin bawa saudara kembali kepada perenungan dari peristiwa penghukuman Tuhan atas Adam dan Hawa dan juga kepada setan. Setan itu makhluk jahat, dialah penguasa kegelapan. Dia tidak lagi mempunyai kehendak lain kecuali hanya satu, memelihara kegelapan dan memengkaruhi sebanyak mungkin orang untuk berpikir gelap, berhati gelap dan bertindak gelap. Tidak ada yang lain yang dia pikirkan. Tapi
Tapi manusia-manusia ciptaan Allah didesain oleh Allah untuk memikirkan hal yang baik. Dan kalaupun terasa ada yang kurang mungkin, kita menganggap seperti Tuhan belum memberikan kepada saya satu hal yang lebih dari hari ini. Saudara harus renungkan. Siapa tahu memang Tuhan menahan hal itu karena kita belum mampu menanggungnya. Tadi sudah saya jelaskan. Jangan kemudian saudara bandingkan, mengapa orang lain diberkati sangat banyak dan saya seperti susah sekali. Mungkin Allah juga tahan-tahan itu karena Tuhan tahu kita belum sanggup menanggungnya. Sedangkan seorang pemazmur pun berkata, di dalam kitab Ayub ditulis, jangan sampai membuat aku kaya, aku berkelimpahan, tapi akhirnya aku berbuat dosa. Tapi juga jangan membuat aku melarat supaya jangan aku menista nama Tuhan Allahku. Jadi kemampuan orang untuk menanggung pengetahuan itu berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Kegagalan Adam dan Hawa ini karena mereka mencoba memaksakan apa yang belum bisa mereka tanggung. Dan akhirnya jatuhlah mereka di dalam dosa. Pelan-pelan Allah belum berikan. Mungkin saudara menghitung, saudara membandingkan dengan yang lain, kok dia bisa mendapat yang lebih dari saya. Saudara hanya perlu membuka hati saja. Mungkin kita kurang banyak mengenal kehendak Tuhan, sehingga kita belum banyak tahu siapa Tuhan dan kehendaknya, kemahakuasaannya. Sehingga Allah menahan beberapa hal, Allah menundanya. Lagi sekali saudara harus bijak di sini. Ketika ada pengalaman-pengalaman yang berbeda antara satu dengan yang lain, sesama anak Tuhan, satu gereja misalkan, terjadi pengalaman-pengalaman yang berbeda, saudara harus dapat berpikir dewasa. Mungkin Tuhan masih menahannya buat saya karena saya belum dapat menanggung beban dari itu. Tapi pelan-pelan dengan kesetiaanmu, Allah akan percayakan lebih. Allah akan buat saudara dapat menanggungnya. Seperti saya sudah pernah katakan, berkat besar itu perlu pengelolaan yang besar. Berkat banyak perlu upaya untuk mengelola dengan banyak. Adam juga disuruh mengelola Taman Eden, tapi dia jatuh oleh karena kesalahannya dalam mengelola. Kalau dia seorang yang cakap mengelola Taman Eden, tentu dia tidak akan mau memakan buah yang sudah dilarang oleh Tuhan. Jadi jangan pernah saudara memikirkan dengan ukuran sendiri, tapi pikirkanlah kehendak Tuhan. Segala sesuatu terjadi atas hidupmu karena kehendak Tuhan. Yang penting saudara hiduplah dengan setia di hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dan kita akan berdoa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah di hidupku. Sampai akhirnya Kau dapati aku. Refnya sekali lagi. Saudara mau didoakan, angkat tanganmu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan. Mungkin mereka sedang ada di dalam peperangan-peperangan, karena mereka sendiri bingung siapa yang harus dimusuhi. Mereka tidak tahu sebenarnya siapa musuh mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan bela, Tuhan cakapkan mereka. Di dalam nama Yesus. Kalau ada pengalaman-pengalaman yang sulit mungkin mereka tanggung, berat mereka tanggung. Karena kesalahan mereka Tuhan ampuni. Dan Tuhan pulihkan hari ini. Di dalam nama Yesus. Tapi kalau ada kesalahan-kesalahan karena kebodohan, kami tetap berdoa Tuhan minta pengampunan bagi kami. Baharui hati kami supaya kami tidak mengulangi kebodohan-kebodohan. Kami harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan kami hanya untuk berbuat baik. Walaupun ada kejahatan di sekeliling kami, tapi Tuhan mengingatkan, Tuhan menginginkan kami hidup hanya untuk melakukan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolong umat-Mu, Tuhan tolong hari-hari kami semua. Di samping Engkau pelihara kami dari segala penyakit, dari segala cobaan, peliharalah kami ya Tuhan juga dari segala kejahatan. Dan bahkan pilihan-pilihan yang salah dalam hati kami. Berikan kami kesadaran itu. Dan tentunya itu hanya bisa terjadi kalau kami tahu banyak kehendak Tuhan. Tahu banyak firman Tuhan. Bangkitkan keinginan umat-Mu untuk membaca firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa, bangkitkanlah kerinduan umat-Mu untuk membaca firman Tuhan. Supaya di sanalah mereka tahu kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami tak berdoa untuk meminta perlindungan Tuhan dari hari ke hari. Ketika bahaya di sekitar kami belum selesai. Mungkin angka-angka bisa saja mengecil, turun. Tapi bahaya itu tetap ada. Kami tetap meminta perlindungan Tuhan. Supaya dimanapun kami berada, termasuk di rumah kami tetap aman. Kami bekerja pun kami aman. Kami berbicara, berkata-kata dengan orang, sekalipun kami juga tetap melakukan protokol kesehatan, tapi pagar Tuhan akan mendahului kami. Di dalam nama Yesus, kerjakan ya Tuhan, supaya umat-Mu terpelihara. Dan yang lebih penting kami berdoa, pagarilah hati dan pikiran kami. Karena disinilah tempat iman bertumbuh. Disinilah tempat iman itu berbuah-buah dalam tindakan-tindakan kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan percayakan itu semua. Tapi kian lagi biarlah berkat-berkat Tuhan membuat kami menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kami diberkati itu bukan karena kebetulan. Kami diberkati itu bukan karena kami mendapatkan peruntungan. Tapi kami diberkati karena Tuhan ingin kami dekat dengan Tuhan. Tuhan tolonglah kami umat-Mu ini. Tuhan tolong kami supaya kalaupun kami dapat menikmati berkat Tuhan, kami menikmatinya itu karena kami pantas menikmatinya. Dan di dalam berkat Tuhan itu nama Tuhan tetap dipermuliakan. Hati Tuhan tetap digirangkan karena ada ucapan syukur, ada perkataan-perkataan kesaksian yang memenangkan hati orang lain. Ketika terang itu kami pertahankan, kami pengaruhi ke orang lain supaya juga menjaga terang, maka Tuhan pun dapat menuai segala yang baik dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, besertalah dengan umat-Mu, mereka yang bekerja dari hari ke hari, mereka yang harus berjibaku bahkan dengan bahaya-bahaya. Tuhan tetap mendahului langkah mereka keluar rumah sampai masuk ke dalam rumah kembali. Jaga pelihara, lengkapi dengan sehat, sukacita, kebahagiaan, keadaan baik Tuhan karuniakan. Terima kasih banyak, seisi rumah Tuhan berkati.
yang tidak dapat hadir hari ini. Tuhan tolong, entah mereka sakit, entah mereka sedang mengalami beberapa hal. Kami berdoa di dalam nama Yesus, lepaskan. Tolong yang layak ditolong, tolong ya Tuhan. Ada dalam keadaan yang kurang baik, Tuhan lepaskan, Tuhan hiburkan, Tuhan kerjakan yang baik dalam hidup anak-anak-Mu. Sehingga kami dapat berkumpul kembali di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, berkati mereka yang juga sudah mengembalikan berkat milik Tuhan, baik itu persepuluhan mereka maupun korban-korban lainnya. Berkati ya Tuhan, dan jadikan kami tetap setia untuk segala hal, berani melakukan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan jagai kami di jalan yang jauh, yang dekat, berkendaraan, berjalan kaki. Tuhan jagai, hindarkan dari segala bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati bersama kita katakan amin.